Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat namun kolbu, Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji hanya milik Allah subhanahu wa ta'ala, Tuhan semesta alam. Dialah zat yang maha menciptakan langit yang begitu luas tanpa tiang, menghamparkan bumi sebagai tempat kehidupan, menumbuhkan pepohonan, mengalirkan sungai, menggerakkan awan, menghadirkan hujan, dan menghiasi alam dengan keindahan yang tidak pernah habis untuk direnungkan. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, manusia pilihan yang mengajarkan umatnya untuk melihat alam bukan hanya dengan mata, tetapi juga dengan hati yang penuh keimanan. Karena setiap ciptaan Allah adalah pengingat akan kebesarannya, kasih sayangnya, dan kekuasaannya yang meliputi segala sesuatu. Sahabatku, pernahkah engkau merasa ketika hati begitu sesak, lalu tanpa sengaja engkau memandang langit yang biru, melihat matahari yang mulai tenggelam, mendengar suara angin yang berhembus lembut, menyaksikan hujan turun perlahan, atau memandang hamparan pepohonan yang menghijau, dan entah mengapa, hati yang semula begitu gelisah perlahan menjadi lebih tenang. Masalah memang belum selesai, keadaan mungkin belum berubah, namun ada sesuatu yang terasa berbeda, seolah Allah sedang berkata kepada hatimu, "Aku bersamamu." Sahabat namun kolbu, dalam Al-Quran Allah berkali-kali mengajak manusia memperhatikan langit, bumi, gunung, hujan, lautan, tumbuhan, dan berbagai ciptaan lainnya. Semua itu disebut sebagai ayat-ayat kauniyah, yaitu tanda-tanda kebesaran Allah yang menguatkan iman dan mengajak manusia untuk merenung. Keindahan alam bukanlah pertanda gaib yang memastikan datangnya rezeki. Namun ketika Allah menenangkan hati seorang hamba melalui ciptaannya, ketenangan itu adalah nikmat yang sangat besar. Dan hati yang tenang akan lebih mudah bersyukur, lebih mudah bertawakal, lebih jernih dalam mengambil keputusan, serta lebih siap menyambut berbagai kebaikan yang Allah tetapkan. Hari ini, mari kita bersama-sama merenungkan 10 pelajaran dari keindahan alam yang dapat menguatkan harapan, memperkokoh tawakal, dan mengingatkan kita bahwa Allah selalu memiliki jalan terbaik bagi setiap hambanya. Semoga setiap renungan ini menjadi penyejuk bagi hati yang sedang lelah, menjadi cahaya bagi jiwa yang sedang gelisah, dan menjadi pengingat bahwa rahmat Allah selalu lebih dekat daripada yang kita sangka. Yang pertama, langit yang luas mengajarkan bahwa rahmat Allah jauh lebih luas daripada masalahmu. Sahabat namun kolbu, cobalah sesekali berdiri di luar rumah, lalu pandanglah langit. Begitu luas, begitu tinggi, begitu agung. Tidak ada batas yang dapat kita lihat dengan mata, dan ketika kita memandangnya, seringkali hati menjadi lebih tenang. Mengapa? Karena tanpa kita sadari, Allah sedang mengingatkan bahwa kekuasaannya jauh lebih besar daripada seluruh persoalan yang sedang kita hadapi. Mungkin hari ini engkau sedang memikirkan pekerjaan, memikirkan utang, memikirkan usaha yang belum berkembang, memikirkan keluarga, memikirkan kesehatan. Semua itu terasa sangat berat. Namun ketika engkau memandang langit, Allah seakan mengajakmu melihat kehidupan dari sudut pandang yang lebih luas. Allah yang menopang langit tanpa tiang, mampu menopang hatimu yang sedang rapuh. Allah yang mengatur miliaran bintang, mampu mengatur satu kehidupan dengan sangat sempurna. Sahabatku, jangan pernah mengukur kemampuan Allah dengan ukuran masalahmu. Karena sebesar apapun persoalan yang sedang engkau hadapi, kasih sayang Allah selalu lebih besar. Jika akhir-akhir ini engkau lebih sering menikmati langit, lalu hatimu menjadi lebih tenang, lebih mudah berdoa, lebih mudah menyerahkan segala urusan kepada Allah, maka bersyukurlah. Karena ketenangan itu sendiri adalah nikmat yang sangat besar. Dan dari
hati yang tenang, seringkali lahir keputusan-keputusan bijaksana yang menjadi jalan datangnya berbagai kebaikan dalam hidup. Yang kedua, pepohonan yang hijau mengajarkan bahwa pertumbuhan membutuhkan kesabaran. Sahabat namun kolbu, tidak ada pohon yang tumbuh besar dalam satu malam. Ia bermula dari benih yang kecil, kemudian akar mulai menghunjam ke dalam tanah. Batang perlahan menguat, daun mulai bermunculan, dan bertahun-tahun kemudian barulah ia memberi keteduhan dan menghasilkan buah. Betapa indah pelajaran ini. Allah mengajarkan bahwa segala sesuatu yang bernilai membutuhkan proses, demikian pula kehidupan kita. Doa membutuhkan kesabaran, ikhtiar membutuhkan ketekunan, ilmu membutuhkan waktu. Rezeki yang berkah seringkali datang melalui perjalanan panjang yang penuh pembelajaran. Sahabatku, seringkali kita ingin hasil yang cepat, namun Allah sedang membangun akar keimanan kita. Karena pohon yang akarnya kuat akan tetap berdiri ketika diterpa badai. Begitu pula seorang mukmin. Iman yang kokoh membuatnya tidak mudah putus asa ketika harapan belum terwujud. Ia tetap sholat, tetap berdoa, tetap bekerja dengan jujur, tetap menjaga akhlak, karena ia percaya Allah sedang menumbuhkan sesuatu yang indah di dalam dirinya. Jika akhir-akhir ini engkau mulai menikmati proses memperbaiki diri, lebih sabar menjalani ujian, lebih percaya kepada waktu Allah, maka jagalah hati itu, karena kesabaran adalah tanah subur tempat keberkahan tumbuh. Sahabat namun kolbu, langit mengajarkan keluasan rahmat Allah, pepohonan mengajarkan kesabaran dalam bertumbuh, dan keduanya mengingatkan kita bahwa ketika Allah menenangkan hati seorang hamba melalui keindahan alam, sesungguhnya Allah sedang mengajaknya untuk lebih percaya kepadanya, lebih kuat dalam berikhtiar, dan lebih lapang dalam menerima setiap ketetapannya. Sahabat namun kolbu, semakin kita belajar merenungi alam, semakin kita memahami bahwa Allah tidak hanya berbicara kepada manusia melalui wahyu yang diturunkan kepada para nabi. Allah juga mengajak kita berpikir melalui ciptaannya. Pergantian siang dan malam, embusan angin, aliran sungai, turunnya hujan, semuanya adalah pelajaran yang terus berlangsung setiap hari. Bagi hati yang hidup, alam bukan sekedar pemandangan. Alam adalah pengingat. Pengingat bahwa Allah selalu dekat. Pengingat bahwa rahmatnya tidak pernah berhenti mengalir. Mari kita lanjutkan renungan kita. Yang ketiga, aliran sungai mengajarkan agar kita terus bergerak dalam ikhtiar dan tawakal. Sahabat namun kolbu, pernahkah engkau duduk di tepi sungai? Perhatikan bagaimana air terus mengalir. Ia tidak berhenti karena bertemu batu. Ia tidak kembali ke hulu ketika jalannya berbelok. Ia terus bergerak, terus mencari jalan, hingga akhirnya mencapai tempat yang Allah tetapkan. Sahabatku, begitulah seharusnya perjalanan hidup seorang mukmin. Dalam mencari rezeki, kita akan menemui rintangan. Ada penolakan, ada kegagalan, ada usaha yang belum berhasil, ada doa yang masih menunggu waktu terbaik. Namun Allah mengajarkan melalui sungai bahwa berhenti bukanlah pilihan. Kita tetap berikhtiar, tetap belajar, tetap memperbaiki diri, tetap bekerja dengan jujur, dan tetap bertawakal. Karena kita percaya Allah tidak pernah menyia-nyiakan langkah hamba yang berjalan di jalan yang halal. Sahabat namun kolbu, jika akhir-akhir ini Allah membuatmu lebih sabar menjalani proses, lebih tenang menghadapi rintangan, lebih fokus memperbaiki ikhtiar daripada mengeluh, maka bersyukurlah, karena sungai mengajarkan bahwa perjalanan yang terus dilanjutkan dengan sabar seringkali mengantarkan seseorang kepada tempat yang jauh lebih indah daripada yang pernah ia bayangkan. Yang keempat, hujan mengajarkan bahwa rahmat Allah turun pada waktu yang paling tepat. Sahabat namun kolbu,
Hujan adalah salah satu nikmat yang paling sering Allah sebutkan dalam Al-Quran. Dengannya tanah yang kering menjadi subur, tumbuhan kembali hidup, sungai terisi, manusia dan hewan memperoleh kehidupan. Namun hujan tidak turun setiap hari. Allah menurunkannya pada waktu yang Dia kehendaki, dengan ukuran yang Dia tetapkan. Sahabatku, bukankah ini juga pelajaran tentang doa? Seringkali kita ingin semua keinginan segera dikabulkan, padahal Allah mengetahui kapan waktu terbaik. Jika hujan turun terus-menerus, bumi akan rusak. Jika hujan tidak pernah turun, kehidupan akan sulit. Begitu pula rezeki. Allah memberi sesuai hikmahnya. Allah menunda sesuai kasih sayangnya. Allah melapangkan atau menyempitkan sesuai ilmunya yang sempurna. Maka tugas kita bukan memaksa waktu Allah. Tugas kita adalah terus memperbaiki diri, berdoa, dan berikhtiar. Sahabat namun kolbu, jika setiap kali melihat hujan engkau lebih mudah mengingat rahmat Allah, lebih mudah berdoa, lebih mudah bersyukur, maka jagalah hati itu. Karena hati yang mampu melihat rahmat Allah dalam setiap tetes hujan akan lebih mudah melihat kasih sayangnya dalam setiap ketetapan hidup. Sahabat namun kolbu, sungai mengajarkan agar kita tidak berhenti berikhtiar. Hujan mengajarkan agar kita percaya kepada waktu Allah. Dan keduanya mengingatkan bahwa ketika hati dipenuhi kesabaran dan tawakal, Allah akan memberikan kekuatan untuk terus melangkah, apapun keadaan yang sedang kita hadapi. Sahabat namun kolbu, semakin sering kita meluangkan waktu untuk merenungi ciptaan Allah, semakin kita menyadari bahwa alam tidak pernah berhenti mengajarkan kehidupan. Tidak ada satupun yang berjalan tanpa aturan. Matahari terbit pada waktunya, malam datang sesuai ketetapannya, burung kembali ke sarangnya, pepohonan terus bertumbuh. Seluruh alam tunduk kepada perintah Allah, dan ketika manusia mau belajar darinya, hatinya akan dipenuhi ketenangan yang tidak mudah digoyahkan oleh keadaan. Mari kita lanjutkan renungan kita. Yang kelima, matahari yang terbit setiap pagi mengajarkan bahwa harapan selalu diperbarui oleh Allah. Sahabat namun kolbu, setiap malam, bumi diselimuti kegelapan. Sebagian orang tertidur dengan hati yang penuh beban. Ada yang masih memikirkan utang, ada yang sedang menunggu pekerjaan, ada yang merawat anggota keluarga yang sakit, ada yang menangis dalam kesunyian karena doa-doanya belum juga terwujud. Namun ketika fajar mulai menyingsing, matahari kembali terbit. Tanpa pernah terlambat, tanpa pernah gagal. Allah menghadirkannya setiap hari sebagai pengingat bahwa harapan tidak pernah berhenti. Sahabatku, bukankah ini pelajaran yang sangat indah? Jika Allah mampu menghadirkan cahaya setelah gelapnya malam, maka Allah juga mampu menghadirkan jalan keluar setelah panjangnya ujian. Tidak ada malam yang berlangsung selamanya. Tidak ada kesedihan yang abadi. Tidak ada kesempitan yang tidak mampu Allah lapangkan. Karena Allah adalah zat yang maha membolak-balikan keadaan. Sahabat namun kolbu, jangan biarkan kegagalan kemarin membuatmu kehilangan semangat hari ini. Jangan biarkan penolakan yang pernah engkau alami menghentikan langkahmu. Mulailah setiap pagi dengan doa. Awali hari dengan sholat. Perbanyak istighfar. Luruskan niat. Lalu berikhtiarlah sebaik mungkin. Karena setiap matahari yang Allah terbitkan adalah tanda bahwa Dia masih memberimu kesempatan untuk memperbaiki diri, menjemput rezeki yang halal, dan menjadi pribadi yang lebih baik daripada kemarin. Jika akhir-akhir ini engkau lebih mudah bangun dengan penuh harapan, lebih bersemangat menjalani hari, lebih yakin bahwa Allah masih memiliki rencana yang indah, maka bersyukurlah. Karena harapan adalah salah satu cahaya yang Allah tanamkan dalam hati orang-orang yang bertawakal. Yang keenam, senja mengajarkan bahwa melepaskan kekhawatiran adalah bentuk tawakal kepada Allah. Sahabat namun kolbu, pernahkah engkau memandang langit saat matahari mulai tenggelam? Warna-warna indah menghiasi cakrawala. Langit yang semula terang berubah menjadi lembut.
Udara terasa lebih sejuk, suasana menjadi tenang. Banyak orang yang tanpa sadar berhenti sejenak hanya untuk menikmati keindahan itu. Mengapa? Karena Allah menciptakan senja bukan hanya untuk dilihat, tetapi juga untuk direnungkan. Sahabatku, senja mengajarkan bahwa setiap hari pasti memiliki akhirnya. Segala kesibukan akan berhenti, segala kelelahan akan beristirahat. Segala kegelisahan perlu diserahkan kembali kepada Allah. Betapa sering kita membawa beban hingga larut malam, terus memikirkan hal yang belum tentu terjadi, terus mengulang kekhawatiran yang tidak mampu kita ubah. Padahal Allah mengajarkan kepada kita untuk bertawakal. Artinya, setelah berusaha dengan sungguh-sungguh, serahkan hasilnya kepada Allah. Karena ada banyak hal yang berada di luar kemampuan manusia, namun tidak ada satupun yang berada di luar kekuasaan Allah. Sahabat namun kolbu, jika setiap kali menikmati senja hatimu terdorong untuk berzikir, untuk bersyukur, untuk memohon ampun, dan menyerahkan seluruh usahamu kepada Allah, maka jagalah kebiasaan itu. Karena hati yang mampu melepaskan kekhawatiran kepada Allah akan memperoleh ketenangan yang tidak dapat diberikan oleh dunia. Dan hati yang tenang akan lebih mudah melihat peluang, lebih bijaksana mengambil keputusan, serta lebih siap menerima setiap karunia yang Allah tetapkan. Sahabat namun kolbu, matahari yang terbit mengajarkan harapan, senja mengajarkan keikhlasan dan tawakal. Dan keduanya mengingatkan bahwa hidup bukan hanya tentang mengejar dunia, tetapi tentang belajar mempercayai pengaturan Allah dalam setiap pergantian waktu. Karena ketika hati telah benar-benar percaya kepadanya, tidak ada ketakutan yang mampu mengalahkan keyakinan bahwa Allah selalu memiliki rencana terbaik bagi setiap hamba yang bersandar kepadanya. Sahabat namun kolbu, semakin lama kita belajar dari alam, semakin kita menyadari bahwa seluruh ciptaan Allah selalu mengajak manusia untuk kembali mengingatnya. Tidak ada satupun daun yang gugur kecuali dengan izinnya. Tidak ada satupun awan yang bergerak tanpa kehendaknya. Tidak ada satupun burung yang terbang tanpa berada dalam pengaturannya. Semua bergerak dengan penuh ketaatan kepada Rabb semesta alam. Dan ketika hati seorang mukmin ikut merenungkannya, hatinya menjadi lebih lembut, lebih mudah bersyukur, lebih mudah bertawakal. Mari kita lanjutkan renungan kita. Yang ketujuh, angin yang berhembus lembut mengajarkan bahwa pertolongan Allah sering datang tanpa terlihat. Sahabat namun kolbu, pernahkah engkau duduk di bawah pohon, lalu merasakan angin yang berhembus lembut menyentuh wajahmu? Engkau tidak dapat melihat angin, namun engkau dapat merasakan manfaatnya. Udara menjadi sejuk, daun-daun bergoyang, rasa lelah perlahan berkurang. Semua itu terjadi tanpa suara yang keras, tanpa kemegahan, namun membawa ketenangan. Sahabatku, begitulah seringkali Allah menghadirkan pertolongannya. Tidak selalu melalui peristiwa besar, kadang melalui hati yang tiba-tiba menjadi lebih kuat, melalui seseorang yang datang memberi nasihat, melalui peluang kecil yang tidak pernah kita perhitungkan, melalui doa yang dipanjatkan oleh orang tua, melalui sahabat yang mengingatkan kita kepada Allah, atau melalui kemudahan-kemudahan kecil yang perlahan mengubah arah kehidupan kita. Semua itu mungkin tampak biasa, namun bagi orang yang beriman, itulah bentuk kasih sayang Allah. Sahabat namun kolbu, jika akhir-akhir ini engkau lebih mudah melihat kebaikan dalam peristiwa sederhana, lebih peka terhadap nikmat kecil, lebih mudah berkata, Alhamdulillah, ternyata Allah masih menjagaku, maka bersyukurlah, karena hati yang mampu mengenali rahmat Allah dalam hal-hal kecil akan lebih mudah melihat kebesarannya dalam setiap langkah kehidupan. Yang kedelapan, bintang-bintang di langit mengajarkan bahwa cahaya tetap ada meski malam begitu gelap. Sahabat namun kolbu, ketika malam tiba, langit tampak gelap. Namun Allah tidak membiarkan malam sepenuhnya tanpa cahaya. Dia menghiasi dengan bintang-bintang. Jumlahnya sangat banyak. Sebagian tampak terang, sebagian tampak redup.
Namun semuanya mengingatkan bahwa gelap tidak pernah benar-benar menguasai. Selalu ada cahaya. Sahabatku, begitu pula kehidupan. Ada masa ketika kita merasa sedang berada dalam malam yang panjang. Doa belum terjawab seperti yang kita harapkan. Rezeki belum terasa lapang. Masalah datang silih berganti. Harapan seakan mulai memudar. Namun di saat seperti itulah, Allah sering menghadirkan bintang-bintang kecil dalam kehidupan kita. Senyuman anak, pelukan ibu, nasihat seorang sahabat, kesehatan yang masih terjaga, makanan yang masih tersedia, kemampuan untuk tetap bersujud. Semua itu adalah cahaya-cahaya kecil yang seringkali kita lupakan. Padahal, jika kita mampu mensyukurinya, hati akan kembali dipenuhi harapan. Sahabat namun kolbu, jangan menunggu seluruh langit menjadi terang untuk bersyukur. Belajarlah melihat cahaya kecil yang Allah hadirkan setiap hari. Karena hati yang mampu menemukan cahaya di tengah gelap adalah hati yang tidak mudah putus asa. Dan orang yang tidak kehilangan harapan akan terus melangkah, terus berikhtiar, serta terus mengetuk pintu langit melalui doa-doanya. Sahabat namun kolbu, angin mengajarkan bahwa rahmat Allah sering hadir tanpa kita sadari. Bintang mengajarkan bahwa selalu ada cahaya di tengah kegelapan, dan keduanya mengingatkan kita bahwa ketika Allah menenangkan hati seorang hamba, sesungguhnya Dia sedang menguatkan langkah hamba tersebut agar tetap istiqomah dalam ikhtiar, sabar dalam penantian, dan yakin kepada janjinya. Sahabat namun kolbu, Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah mempertemukan kita dalam renungan penuh ketenangan ini. Semoga setiap pelajaran yang kita ambil dari keindahan alam semakin menumbuhkan rasa syukur, memperkuat tawakal, dan membuat hati kita semakin yakin bahwa Allah tidak pernah meninggalkan hamba-hambanya yang terus berharap kepadanya. Mari kita renungkan dua pelajaran terakhir. Yang kesembilan, gunung yang kokoh mengajarkan keteguhan hati dalam menunggu ketetapan Allah. Sahabat namun kolbu, pernahkah engkau berdiri di hadapan gunung? Begitu tinggi, begitu kokoh, begitu tenang. Ia tetap berdiri menghadapi panas, menghadapi hujan, menghadapi angin, menghadapi kabut, bahkan menghadapi badai. Namun ia tidak berpindah dari tempat yang Allah tetapkan. Sahabatku, Allah menjadikan gunung sebagai salah satu tanda kekuasaannya. Dan bagi hati yang mau merenung, gunung mengajarkan keteguhan. Dalam kehidupan, tidak semua hari dipenuhi kemudahan. Ada masa ketika usaha terasa berat, ada masa ketika doa belum menunjukkan jawaban seperti yang kita harapkan. Ada masa ketika kita harus menunggu lebih lama daripada yang kita bayangkan. Namun seperti gunung, seorang mukmin belajar untuk tetap kokoh, tetap menjaga sholat, tetap jujur dalam bekerja, tetap bersedekah meskipun sedikit, tetap berbuat baik meskipun tidak selalu dihargai, tetap memperbanyak istighfar meskipun ujian belum selesai, karena ia percaya Allah tidak pernah menyia-nyiakan kesabaran seorang hamba. Sahabat namun kolbu, keteguhan bukan berarti tidak pernah menangis. Keteguhan bukan berarti tidak pernah merasa lelah. Keteguhan adalah tetap kembali kepada Allah setiap kali hati mulai goyah, tetap berdiri setelah jatuh, tetap berharap setelah kecewa, tetap berdoa setelah penantian yang panjang. Jika akhir-akhir ini engkau merasa lebih kuat menghadapi ujian, lebih sabar menjalani proses, lebih tenang menerima ketetapan Allah, maka bersyukurlah. Karena hati yang teguh adalah salah satu nikmat terbesar yang Allah karuniakan kepada seorang hamba. Yang ke-10, seluruh keindahan alam mengajarkan bahwa Allah selalu memiliki rencana yang lebih indah daripada bayangan manusia. Sahabat namun kolbu, cobalah renungkan kembali seluruh alam yang telah kita bahas hari ini. Langit yang luas, pepohonan yang hijau, sungai yang mengalir, hujan yang menyuburkan bumi,
matahari yang terbit, senja yang menenangkan, angin yang berhembus lembut, bintang yang menghiasi malam, gunung yang berdiri kokoh. Semuanya berbeda, namun semuanya saling melengkapi. Tidak ada yang diciptakan sia-sia, tidak ada yang hadir tanpa hikmah. Sahabatku, begitulah Allah mengatur kehidupan kita. Mungkin hari ini kita hanya melihat satu bagian kecil dari perjalanan hidup. Karena itulah kita mudah merasa bingung, merasa kecewa, merasa takut. Padahal Allah melihat seluruh perjalanan dari awal hingga akhir. Allah mengetahui apa yang belum kita ketahui. Allah menyimpan hikmah yang belum mampu kita pahami. Allah menyiapkan pertemuan yang belum terjadi. Allah membuka pintu yang belum kita lihat. Dan Allah mampu mengubah keadaan dalam waktu yang tidak pernah kita sangka. Karena itu, jangan pernah putus asa. Jangan pernah kehilangan harapan. Jangan pernah merasa Allah melupakanmu. Selama engkau masih berusaha, masih menjaga sholat, masih memperbanyak doa, masih memperbaiki akhlak, masih bertawakal, maka yakinlah bahwa Allah sedang menuntunmu menuju jalan terbaik menurut ilmu dan kasih sayangnya. Sahabat Namun Kolbu, hari ini kita belajar bahwa alam bukan hanya untuk dinikmati. Alam adalah madrasah keimanan. Langit mengajarkan keluasan rahmat Allah. Pepohonan mengajarkan kesabaran. Sungai mengajarkan istiqomah dalam ikhtiar. Hujan mengajarkan percaya kepada waktu Allah. Matahari mengajarkan harapan baru. Senja mengajarkan keikhlasan. Angin mengajarkan bahwa pertolongan Allah sering datang dengan lembut. Bintang mengajarkan agar kita tidak kehilangan cahaya di tengah gelap. Gunung mengajarkan keteguhan hati. Dan seluruh alam mengajarkan bahwa Allah adalah sebaik-baik perencana. Sahabatku, mulai hari ini, luangkanlah waktu untuk merenung. Tataplah langit ketika hati sedang sempit. Dengarkan suara hujan sambil memperbanyak doa. Nikmati embusan angin sambil mengingat kebesaran Allah. Perhatikan pepohonan yang terus tumbuh dengan sabar. Biarkan alam mengingatkanmu bahwa Allah tidak pernah berhenti bekerja mengatur kehidupan seluruh makhluknya. Jika Allah mampu mengatur matahari agar terbit tepat waktu, jika Allah mampu mengatur hujan turun ke bumi yang membutuhkan, jika Allah mampu memberi rezeki kepada burung yang keluar dari sarangnya setiap pagi, maka Allah juga mampu mengatur kehidupanmu dengan cara yang paling indah. Teruslah berdoa, teruslah bekerja dengan jujur, teruslah menjaga sholat, teruslah memperbanyak istighfar, teruslah bersedekah, teruslah berbuat baik, dan jangan pernah berhenti berharap kepada Allah. Karena ketika hati telah tenang bersama Allah, apapun keadaan di sekitarnya, ia tetap memiliki kekuatan untuk melangkah. Dan dari hati yang tenang itulah seringkali lahir keputusan yang bijaksana, usaha yang penuh kesungguhan, hubungan yang lebih baik, serta berbagai pintu keberkahan yang Allah bukakan pada waktu terbaik. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memenuhi hati kita dengan ketenangan, melapangkan dada kita dengan tawakal, menjadikan alam sebagai pengingat kebesarannya, melimpahkan rezeki yang halal, luas dan penuh keberkahan kepada kita, menjaga keluarga kita dalam rahmatnya, menguatkan langkah kita di atas jalan yang lurus, mengampuni dosa-dosa kita, dan mempertemukan kita kelak bersama Rasulullah SAW di surga Firdaus. Amin ya Rabbal Alamin. Sahabat Namun Kolbu, jika renungan hari ini menghadirkan ketenangan di hati Anda, mari bersama-sama menyebarkan manfaat kepada lebih banyak saudara kita. Jangan lupa tekan tombol like sebagai bentuk dukungan agar semakin banyak orang yang kembali mengingat Allah melalui setiap renungan di channel Namun Kolbu. Tuliskan di kolom komen, "Ya Allah, tenangkan hatiku, kuatkan tawakalku, dan karuniakan kepadaku rezeki yang halal, berkah, serta mendekatkanku kepada ridho-Mu." Semoga doa sederhana itu menjadi pengingat bahwa ketenangan hati adalah salah satu nikmat terbesar yang Allah berikan kepada hamba-hambanya. Share video ini kepada keluarga, sahabat, dan siapa saja yang sedang merasa lelah menjalani kehidupan, agar mereka kembali menemukan harapan melalui ayat-ayat kebesaran Allah yang terbentang di alam semesta. Dan jangan lupa subscribe channel Namun Kolbu
agar kita dapat terus belajar bersama, memperkuat iman, memperdalam tawakal, memperbanyak syukur, dan menemukan hikmah di balik setiap ciptaan Allah. Semoga Allah menerima setiap amal kita, melimpahkan keberkahan pada setiap langkah kita, menjaga hati kita agar selalu dekat kepadanya, dan menutup usia kita dengan husnul khotimah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.